Abang buka Yohanes 18 ayat ke-1 sampai dengan ayat ke-6. Gini, ya kita belum. Alkitab. Ya, Alkitab. Mudah-mudahan abang sekeluarga mendapatkan hidayah Allah. Amin. Karena semua Ini agama biasa mengklaim kan orang ya. Protestan itu kenal dengan Alkitab. Kalau kami orang Katolik kenal dengan kitab suci. Tanya saja. Pasti. Wah. Kata-katanya luar biasa. Ini gimana bang? Kalau Protestan kenal dengan Kalau biasa dipanggilnya Alkitab. Kalau Katoliknya kitab suci. beda kalau tanya aja perlakuannya. orang Katolik pasti mereka bilang kitab suci bukan Alkitab. Oh, beda ya. Karena orang Katolik lebih memuliakan Bunda Maria, lebih menghormati orang lain, lebih menghormati kitab suci. Kalau Protestan Alkitab namanya. Alkitab itu bahasa Arab, artinya buku. Buku besar ya. Iya, buku ya. Enggak, bukan. Kalau Alkitab itu artinya buku. Jadi mereka nyebutnya buku gitu kan. Cuma bahasa Arab. Kalau orang Katolik nyebutnya kitab suci. Yohanes 18 ayat 1 sampai dengan ayat ke-6. Perlu diketahui bahwa Yohanes 18 ini jumlah ayatnya 40 ayat. Teman-teman tap-tap layar waktu saya sampai azan zuhur. Jadi mudah-mudahan tidak rungkat, dan saya mohon maaf kepada teman-teman yang lain. Saya berdua dulu ya. Karena saya kalau sudah rame pasti diam. Karena saya itu orangnya introvert. Orang introvert itu kalau sudah rame dia diam. Dia nyimak. Tapi kalau sendirian gacor dia. Itulah saya. Kalau sendirian pasti gacor. Kalau rame-rame pasti diam saya. Baik, Bang Karibo, Yohanes 18. Kitab sucinya dibuka. Oke, saya ikut perspektif. Kitab suci ayat 18 ayat. Ayat 1 sampai 6 dibaca. Oke, baik. Boleh. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, obor, dan senjata. Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah dan terjatuh ke tanah. Oke, sudah ya. Yohanes 18 ayat 1 sampai 8. Oh, sampai 8. Ya, boleh. Tadi saya suruhnya 1 sampai 6. Kalau mau dibaca 2 ayat lagi boleh. Silakan, 2 ayat lagi bonus. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka. Oh ya, udah tahu. Ini kan dia tanya sampai 3 kali. Oke, Ya, lanjut. baik. 4 kali, Bang. 4 kali dia. Oh ya. Rabi-rabi Yesus itu sejak kecil dia aktif. Ya, dia aktif di bait Allah. Sampai dengan dewasa dia di Sanhedrin aktif di bait Allah. Tetapi ada yang aneh di sini. Anehnya kenapa? Rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah kenal Yesus. Orang-orang Farisi itu juga kenal Yesus. Salah satu kemungkinan yang tidak kenal Yesus hanya tentara Romawi. Di ayat ketiga, Yesus itu bersama 3 kelompok. Pertama, sepasukan tentara Romawi. Sepasukan itu paling sedikit 1 regu. Ya. Kalau saya tanya ke tentara,
Pada TNI, Pak, kalau satu regu itu di TNI berapa orang? Kalau di TNI satu regu itu 10 orang. Berarti katakanlah Yudas, kita berspekulasi, Yudas ini membawa 10 orang pasukan tentara Romawi. Kemudian penjaga bait Allah, yaitu rabi-rabi Yahudi, ya minimal 5 atau 3 orang lah. 5 kita katakan, bulatkan 15 orang. Kemudian ada orang-orang Parisi lengkap dengan senjata, dengan suluh, itu minimal juga ya 10 orang, 25 orang. Orang yang bersinergi menangkap Yesus. Ada keanehan, Bang. Yang pertama, Rabi Yahudi kenal Yesus. Orang-orang Farisi kenal Yesus. Tetapi ketika Yesus menerangkan, akulah Yesus, saya tunjukkan di dalam Alkitabnya langsung. Sebentar ya. Yesus dari ayat dari ayat keempat. Maka Yesus yang tahu, itu sebetulnya terjemahannya bukan akulah dia, Bang. Saya baca di dalam ayatnya ya. Yesus mengetahui semua hal yang akan terjadi kepadanya, majulah ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Ayat kelima. Mereka menjawab, Yesus, yang menjawab ini bukan satu orang, Bang. Mereka, 3 kelompok itu. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata kepada mereka, akulah Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri bersama dengan mereka. 6. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah, ada persoalan di sini. Atau pertanyaan nih, Bang, buat abang. Yang akan merujuk kepada pembuktian kalau Yesus tidak disalib. Kejanggalan pertama, rabi-rabi Yahudi dan orang-orang Farisi tidak kenal Yesus. Yang kedua, Yohanes 18, jumlah ayatnya, abang lihat di dalam kitab suci abang, Yohanes 18, jumlah ayatnya 40 orang. Yudas ini adalah tokoh utama loh di dalam penangkapan Yesus. Dia itu adalah pengkhianat Yesus. Tetapi kisah Yudas hanya diceritakan sampai ayat kelima. Tidak pernah muncul di ayat-ayat berikutnya yang berjumlah 40 ayat. Kisah Yudas hanya sampai ke ayat kelima. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang. Bang, abang lihat kitab suci abang, Yohanes 18 ayat ke-6. Ketika Yesus mengatakan, akulah dia, atau akulah Yesus, tiba-tiba mereka mundur dan terjatuh. Pertanyaan saya, 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Nanti abang catat di dalam kitab suci abang, 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Nah, saya tanya nih, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi yang mau menangkap Yesus Sinyal hilang. ini aja mereka mundur lalu mereka terjatuh. Aduh, kemana sih abang nih? Sudah semangat nih, Bang, naik lagi, Bang. Abang, ini kenapa nih, abang? Udah ini kalau Katolik itu bagus. Abang, kenapa sih abang nih? Sinyalnya atau apanya nih? Sinyal saya, masa sinyal saya? Teman-teman. Oh, nge-lag aku. Tak kira aduh, kena ribet nih kayaknya nih. Bang, jaringan mungkin ya, sorry ya. Ini kenapa sinyal saya bagus di sini? Signal, Bang. Sampai mana teman-teman aku tadi, Bang? Aduh. Udah abangnya bagus. Ini bagus. Bang, naik lagi, Bang. Mohon maaf, Bang. Nge-lag tadi ya. Oh. Ya, si abangnya malah nggak ada nih. Abangnya nggak ada nih. Abangnya naik lagi ya.
Agatha Katolik sopan banget. Agatha itu bukan Katolik, dia Ortodok yang menyembah Romo Daniel itu. Ortodok itu yang nyembah Romo Daniel. Bang, masuk lagi bang. Bukan kabur ya teman-teman, tadi itu abangnya santun ya. Kayaknya pure untuk mencari kebenaran Islam. Bukan kabur kayaknya. Mungkin ada sesuatu hal yang kita ini aja, objektif aja kita. Orangnya mau cari kebenaran kok tadi. Si Jackie babak belur juga si Jackie guys. Ada videonya. Makanya lihat YouTube saya. Jangan hanya di TikTok. Nih, Jackie Sembiring aja sampai babak belur. Ada di YouTube saya. Saya tunjukkan YouTube-nya ya. Enggak, ya si Jackie itu, aduh tambah. Si Jackie itu pendeta. Jadi ngomongnya itu berdasarkan dogma, bukan berdasarkan data. Jadi dia terkungkung oleh dogma. Nah, mana ya? Ini ada nih. Jackie, ini loh. Detik-detik pendeta muda gagal buktikan Yesus disalib. Pendeta Jackie Sembiring versus Yonatan Nandar. Pendeta muda Jackie Sembiring gagal buktikan Yesus disalib. Perpuluhan terancam. 5 September. Ini 10 September, 6 hari yang lalu ini. Silahkan dilihat di YouTube saya, ya. Dilihat di YouTube saya. 1,5 jam. Kalau mau Bang Nandar sama Jackie Sembiring, ini ada. Coba lihat. Pendeta saja ditanya. Yang ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Ini pendeta. Lihat di YouTube saya. Makanya di subscribe, di like, di komen. Ya. Wah, belum ada nih. Kemana dan? Kemana abang yang tadi? Oke lah, kita naikkan yang lain dulu ya. Mungkin abangnya ada problem dengan sinyal atau apa. Sudah semangat-semangat saya tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sultan Ali. Iya bang. Tambahan bang, tapi bercanda-bercandaan sedikit. Iya, bagaimana? Abang Yesus tidak disalib. Saya bilang berterima kasih mereka bang. Mereka disalib bang. Sempat di kursi semalam, dieksekusi. Berarti kursi dong apanya? Gimana nih? Paham gak bang? Nggak paham saya. Berterima kasih mereka disalib. Sempat semalam itu eksekusinya waktu mau pembunuhan Yesus itu duduk dan di kursi. Berarti yang ditampangkan di gereja itu kursi bang. Iya kursi lah. Iya kan? Itu yang pertama. Dan kalau ditanya bang, orang Oten aturannya berterima kasih sama pasukan Romawi karena Yesusnya dibunuh, karena alasannya penebusan dosa. Tapi mereka nggak pernah terima kasih. Nggak jelas mereka. Ada lagi bang. Baru satu bang, tambahan bang. Kalau naik Oteng bang, tambahkan bang. Saya semalam di grup-grup Oteng bang, semalam ada masuk satu pertanyaan dengan satu pertanyaan di room yang berbeda jawabannya. Apa tanggapan LGBT? Mereka bilang yang satu boleh, yang satu bilang nggak boleh. Padahal semalam di Paus Vatikan nyatakan boleh. Itu aja sih bang tambahan. Nanti kalau ada Oteng singgung LGBT ya bang. Nah, masalahnya yang membolehkan itu adalah ini Paus. Paus itu kan Katolik. Kalau Protestan kan nggak percaya Katolik. Makanya ada YouTuber atau konten kreator dari Kristen Protestan buat parodi menghina Paus. Karena jangankan kita ya, Protestan sendiri benci sama Paus itu. Karena Paus itu kan Katolik, pemimpin Katolik di seluruh dunia. Makanya ada namanya Winson. Winson itu memparodikan Paus.
Kenapa? Ya karena dia agamanya Protestan. Makanya menghina paus. Kita umat Islam nggak pernah menghina paus, ya silakan, itu iman saudara. Kita nggak pernah memparodikan, karena di dalam ajaran Islam itu jangan menghina, jangan menghujat sesembahan agama orang lain, karena mereka akan menghujat sesembahan kita dengan tanpa ilmu. Benar bang. Begitu, abang. Oke bang, terima kasih bang. Sekedar itu aja bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, mantap bawa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kristen yang bagus, malah kemana orangnya ini? Katolik nih. Udah siap data saya. Safik. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam, Safik. Ya bang, saya bang daripada Malaysia bang, selalu ikutlah konten-konten abang semua Siap. live. Terima kasih. Abang Safik, kakak Safik. Ya bang, boleh paham abang, boleh paham? Boleh paham apa? Boleh Saya paham, bukan boleh- paham Ahmadiyah ya. Ya boleh paham saya Saya cakap. pahamnya halus. Ya memang ahli sunnah wal jamaah bang. Iya, sama. Nah, abang boleh paham. Abang ada saya suara anak-anak itu. cakap. Oh itu siapa yang budak-budak? Nah ini bang mau tanya bang. budak-budak. Comelnya budak-budak. Comelnya budak-budak. Ya budak-budak, masya Allah. Itu bang nak tanya bang pasal Buhairah ketika meyakini kenabian Nabi Muhammad, melihati tanda-tanda kenabian Nabi SAW, tetapi kan saya selalu ikut daripada live orang-orang sebelah nih seperti RK, Joseph, apa semua kan. Sedangkan itu yang meyakini itu pendeta, tapi kenapa mereka sendiri yang baru-baru ya memandai-mandai sudah? Ya, pendeta Buhairo itu adalah pendeta Ebionit, salah satu Kristen pengikut Yesus, bukan Kristen sebetulnya, itu Nasrani yang mengikuti Yesus secara kafah. Jadi Kristen Ebionit ini ketika di Konsili Nicea ditolak karena tidak sesuai dengan apa? Dengan Roman Empire, dengan rejim Romawi pada saat itu. Jadi Kristen Ebionit ini adalah Kristen yang mengikuti Yesus, yang tidak menyembah Yesus, yang hanya menabikan dan merasulkan Yesus, dan menerima perkataan Yesus bahwa Yesus menjanjikan Nabi Muhammad akan datang, sebagaimana Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiram bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Pendeta Buhairo adalah Nasrani yang asli. Kalau sekarang Kristen buatan Paulus, Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Kalau Kristennya Ebionit tidak percaya kepada Rasul palsu Paulus. Kalau pendeta Buhairo itu tidak percaya sama Paulus, percayanya sama Injil Oh. Yesus. Makanya beda ajarannya. Oh. Kalau Kristen yang sekarang kan percayanya kepada ucapan si Paulus. 14 kitab perjanjian baru itu karangan Paulus dijadikan firman Tuhan oleh Kristen-Kristen yang sekarang. Kalau Kristen atau Nasrani, bukan Kristen. Ingat, kalau Kristen kan buatan Paulus. Kalau pendeta Buhairo itu bukan Kristen, Nasrani. Nasrani itu adalah pengikut Yesus, umatnya Yesus. Makanya ketika ada keterangan tentang Nabi Muhammad, pendeta Buhairo langsung percaya. Kenapa? Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Mereka mengenali seperti mereka mengenali budak-budak mereka sendiri, kalau dalam bahasa Malaysia. Budak-budak comelnya. Betul. Jadi begitu.
Jadi pendeta Buhairo itu bukan Kristen yang seperti di Indonesia, bukan. Kristen di Indonesia, di Kristen di negara-negara lain itu adalah pengikut Paulus. Kalau pendeta Buhairo, pendeta Warokoh bin Naufal itu pengikut Yesus yang setia. Nah, yang sebenar lah. Pendeta Buhairo, ya pendeta Buhairo Kristen yang Nasrani. Pendeta Warokoh bin Naufal, pendeta apa? Pendeta Nasrani, bukan Kristen. Beda Nasrani dengan Kristen. Nasrani itu adalah memiliki berbagai macam arti. Ada yang mengatakan Nazaret, ya itu pengikut Yesus dari Nazaret. Ada yang mengatakan Nasran, artinya penolong. Hawariyun. Begitu Bang. Paham ya? Paham Bang, mantap. Iya, jadi jangan samakan Kristen sama pendeta Warokoh dan pendeta Buhairo. Itulah. Iya, karena kalau yang Kristen sekarang ini adalah pengikut Roman Empire Konsili Nisea. Baik, Abang, terima kasih. Salam cerdas dari Indonesia untuk Malaysia ya. Salam Bang, salam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Jaris, gimana? Sehat? Alhamdulillah bagus. Kemarin Ustadz Alif menjelaskan itu asal Alhamdulillah. agak ya, ilmu sekali. Makasih ya. Alhamdulillah. Saya tadi malam kalau udah jam 1 ngantuk Pak Haji. Saya tinggal itu, nggak tahu tuh sampai jam berapa. Tiba-tiba subuh mati. Iya, pantesan udah mati itu. Saya biarin aja itu. Bagus Ustadz Alif menjelaskan detail sekali. Jadi secara keilmuan kita dapat nangkap lah apa penjelasan beliau dan literaturnya jelas sekali. Saya minta linknya malah ke beliau. Saya coba baca-baca menjelaskan apa yang agak menjelaskan tadi bahwa mereka itu agama pagan. Saya pernah diskusi ketemu dengan yang teman-teman Nasrani seperti itu. Pernah saya lihat di roomnya Bang Faruk. Saya lupa namanya itu. Sering kok dia ikut beberapa dia menjelaskan. Iya. Masih ada Nasrani di Indonesia, masih ada. Ada sedikit, tapi yang ada Kristen juga yang mengakui Nabi Muhammad tapi tidak mengakui juga Yesus ini. Jadi apa ya, harusnya kalau sudah mengakui Nabi Muhammad ya Islam. Tapi dia masih berpegang ke kitab yang ini. Jadi ya tetap saja belum Muslim. Lanjut Kang Nandar, saya coba bilang makasih. Semalam saya Siap. sampai jam 3 lewat. Alhamdulillah. Dan, makasih ilmu Ustadz Alif. Literaturnya Masya jelas. Allah. Saya coba cari nanti linknya, cuman belum sempat dari pagi. Selamat berjuang ya. Ustadz Alif itu ketua. Siap Pak Haji. Terus Ustadz Alif Terima siapa kasih itu? juga. Kenapa? Ustadz Alif siapa? Ustadz Alif itu ketuanya APII Pak Haji. Oh, Kalau saya kan divisi hukumnya. Kalau Ustadz Alif itu ketuanya. Sudah punya nomornya Pak Haji? Belum. Nanti tolong Oh belum. Siap. Pak Ustadz Aris, Pak Haji Aris, makasih. Saya pamit dulu ya. Saya salam ini. Ya, selamat beraktivitas Pak Haji. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Pak Joko, yang ini apa namanya? Nang ning nong nong nang ning nong. Yang ini Pak Sol La Si Dol Ko Sol Sol. Pak Joko, yang ini apa namanya? Pak Joko, Kristen atau Muslim Pak Joko? Pak Joko ini. Ini yang tadi aku udah baru ini yang dari Katolik ini, aduh tadi lagi seru-seru nih aku pengen mendakwahkan malah
Nggak ada, kemana itu ya? Bang siapa? Bang Sorabi tadi itu siapa namanya itu? Sorabi ya. Putra Najwa, Clara Sinta naikin bang, mana ada? Ustadz Arif, ini akun besar bangkit lagi. Ini bukan akun besar, Ustadz Arif. Lihat dong, followernya berapa. Kalau akun besar 135.000. Kalau ini nggak ada setengahnya. Ini 53.000. Kalau akun besar sebetulnya bukan diblokir permanen, tetapi di suspend, nggak bisa live sampai jam 12 ini. Naik Pak Ustadz Arif. Karibo, ya Bang Karibo ini kemana teman-teman? Ini adalah apa ya? Karibo ini apa ya? Ibarat kata ini apa ya? Mangsa gitu loh. Mangsa bagi orang-orang yang mencari kebenaran. Gimana ya kalau mangsa terlalu apa ya? Terlalu ekstrim ya. Apa ya sebutannya itu? Jadi Keribo ini adalah ladang dakwah. Nah ini ladang dakwah aja deh. Dia santun dari Katolik open camp. Malah pergi nih. Duh. Nah, Hamidah sasaran. Nah ini sasaran aja deh. Jadi Keribo ini sasaran empuk gitu loh. Untuk menyampaikan kebenaran. Disuruh baca, baik bang, kita buka dulu kitab sucinya. Kalau Katolik gak pernah nyebut Bible, gak pernah nyebut Alkitab, tapi kitab suci. Baik bang, ayat berapa bang? Dia sudah nurut loh. Enak, kayak gini tuh susah kita cari Kristen yang seperti itu. Tapi entah kenapa kok. Bang Kribo, kalau masih hadir, saya masih ada waktu sampai menjelang zuhur. 1 jam saya rasa cukup ya. Bahkan 45 menit saya cukup menjelaskan kalau Yesus tidak disalib. Kalau Bang Kribo masih menyimak, ya, mari masuk. Siapa yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Santo Yonatan, maka Santo Yonatan akan memberikan damai sejahtera, memberikan kelepasan, memberikan sukacita kepada teman-teman Kristen yang haus akan kebenaran. Coba. Clara Sinta, saya nggak ngerti Clara Sinta ini, teman-teman. Apa sih Clara Sinta? Ini nggak ada di sini. Clara Sinta itu siapa? Nggak ada di sini yang komen Clara Sinta. No problem mainnya sekarang Jo. Aduh, sorry ya. Kalau suaranya rame, saya pakai boot, pakai handsfree. Karena kalau pakai mic wireless ini nggak bisa kalau nggak pakai handsfree, harus pakai handsfree. Kalau nggak pakai handsfree nggak kedengeran suaranya. Nah, kalau ada suara yang noise itu di sini sakit banget. Sakitnya tuh di sini, di telingaku ini. Sakitnya tuh di sini, di telingaku ini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatimu. Bang, sedih. Apa ya? Clara Sinta ini siapa teman-teman? Nggak ada permintaan naik dari Clara Sinta, nggak ada yang komen. Maksudnya apa sih Clara Sinta? Clara Sinta siapa? Kalau ini naik aja. Tarsan, bang cerita sejarah 3G dong. Aduh, saya nggak mau cerita itu. Ada tadi bang, ya sekarang udah nggak ada. Ngapain? Klasa menghujat abang tadi ya nggak apa-apa. Kalau ada orang menghujat itu nggak usah nggak usah ditanggapi.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahi Afwan, ana bukan ustad. Ana evangelis. Allahu Akbar. Biarlah saya manggil Anda antum Ustaz karena ilmu Ustaz luar biasa. Maaf. Aduh, ustad ilmu saya. Saya mah Maaf. saya mah Afwan, bukan. afwan. Saya tilmidun ahi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Astagfirullah. Masya Allah, suara Inilah calon. ini inilah suaranya calon ulama, kayak calon Bang ulama. Haji nih. Enggak, Ini suaranya kayak Bang Haji Roma Irama, bukan ini? Bang Haji bukan ini? Kok Astagfirullah. suaranya mirip nih? Bukan. Nama saya D7 kok, D7. Kelahiran tanggal Suaranya 17 kayak Bang Haji. Desember. Siap. Ngeri Oke, kalau ada Ustaz, Bang saya Haji nih. senang saya manggil Ustadz ini nih karena saya memang senang orang-orang berilmu kan Ustadz rendah hati kayak begini. Maaf kalau saya Ustadz tersinggung, pokoknya saya panggil Ustadz, kalau nggak suka juga Iya, saya iya. stop. Gini Ustadz, Siap. Alhamdulillah malam tadi ada seorang apa namanya itu anak muda menantang itu kan menantang seluruh umat Islam malah. Cuma katanya sudah Siap. sampai 130. Saya tidak ngikut lagi karena saya mendengar kayak itu muak. Saya maaf ya. Dia Kristen mengatakan menanyakan siapa yang disalib kan gitu. Ya, Si RK. Islam dimanapun berada silahkan Enggak, jawab. sebentar Pak. Si RK. Namanya si RK. Oh iya betul. Alhamdulillah ya betul. Saya enggak saya Si baru kenal RK gitu, mah, baru baca. si RK nggak berani nih. Saya tunjukkan videonya langsung ya Pak Deseper ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Dia nggak berani diskusi sama saya, cuma carinya Siap. orang awam dia. Saya tunjukkan. Siap Ustaz. Dia itu cuma cari koin kalau si RK itu. Oh gitu ya. Iya benar. Saya tunjukkan videonya nih. Yonatan Nandar. Bentar. Dia nggak berani sama saya, nantang-nantang, tapi nantang-nantang yang nggak tahu kristologi. Iya. Ini videonya.